Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kita, yaitu tentang pernapasan pada manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia, yang pertama adalah faktor fisik, dan yang kedua adalah faktor emosi. Yang pertama adalah faktor fisik. Apa saja sih faktor fisik itu? Yang pertama, umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, maupun aktivitas tubuh. Nah, umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, maupun aktivitas tubuh ini akan mempengaruhi frekuensi pernapasan. Apa sih frekuensi pernapasan? Frekuensi pernapasan itu adalah banyaknya udara yang masuk atau keluar pada saat manusia bernapas setiap menitnya. Oke, yang pertama adalah umur. Jadi, anak-anak itu frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki itu frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada perempuan. Suhu tubuh. Nah, suhu tubuh yang tinggi itu juga akan lebih tinggi daripada suhu tubuh yang lebih rendah. Kemudian, posisi tubuh. Pada saat orang berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada saat ia berbaring. Kemudian di sini ada aktivitas. Jadi saat kita melakukan aktivitas berat ataupun kita lari, itu juga frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi daripada duduk. Biasanya ditandai dengan ketika kita selesai berlari akan sedikit ngos-ngosan. Seperti itu ya. Yang kedua adalah faktor emosi. Jadi, orang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi. Kalau kita perhatikan ada orang marah, biasanya nafasnya agak sedikit cepat, seperti itu ya. Selanjutnya, macam-macam gangguan pada pernapasan. Gangguan pada pernapasan ini banyak sekali ya. Yang pertama ada tuberkulosis paru-paru atau disingkat dengan TBC. Nah, ini penyebabnya karena bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, ini ya penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, gejalanya batuk berdahak disertai dengan darah, nyeri di dada, dan sering mengalami demam. Nah, demamnya ini terutama pada malam hari. Kemudian yang kedua, bronkitis. Bronkitis berarti ini yang bermasalah adalah bronkusnya atau cabang tenggorokannya. Penyebabnya bisa karena alergi, bakteri, jamur, virus, maupun zat-zat kimia. Nah, ini ya, peradangan pada cabang tenggorokan atau bronkus. Gejalanya batuk berdahak sama dengan TBC, kemudian demam ringan dan cepat lelah. Jadi kalau TBC itu mengalami demam terutama pada malam hari, kalau bronkitis ini demamnya ringan dan dia juga cepat lelah. Kemudian yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia ini adalah peradangan pada paru-paru terutama alveolus. Ya, jadi alveolusnya mengalami radang. Nah, penyebabnya apa? Bisa virus, bisa bakteri, dan juga jamur. Sama ya dengan bronkitis. Kemudian, karena alveolus sangat penting ya, karena dia merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2. Jadi kalau alveolusnya bermasalah, maka dia akan mengalami sulit bernapas. Batuk disertai darah sama dengan TBC dan dadanya juga terasa sakit ya. Kemudian yang keempat ada influenza atau biasanya kita sering sebut dengan flu. Penyebabnya ini karena virus. Virusnya namanya virus influenza. Penyakitnya ini menular ya melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita
ketika batuk atau bersin ya. Jadi ini flu ya, influenza itu adalah flu. Gejalanya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Kemudian yang kelima ada flu burung. Flu burung ini juga disebabkan oleh virus, namanya virus H5N1. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh hewan, ya, unggas seperti itu. Jadi, ketika kita sedang berkontak langsung atau dekat dengan unggas yang sedang sakit, maka kita bisa tertular yang namanya flu burung. Ini ciri-cirinya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair. Yang keenam, ada asma. Asma itu bisa disebabkan oleh keturunan maupun lingkungan. Nah, apabila dari lingkungan, bisa dari debu, asap rokok, bulu binatang, udara yang dingin, aktivitas fisik, maupun infeksi virus, bahkan terpapar zat kimia. Apa sih yang dimaksud dengan asma? Asma itu adalah saluran pernapasan yang sempit atau penyempitan pada saluran pernapasan. Nah, gejalanya ada batuk, sesak napas, dadanya terasa sakit. Kemudian yang ketujuh ada emfisema, disebabkan oleh asap rokok. Apa itu emfisema? Emfisema adalah kerusakan pada alveolus, ya, gangguan pernapasan karena alveolusnya rusak. Nah, ini gejalanya ada batuk, cepat lelah, penurunan berat badan, dan jantungnya berdebar. Kemudian yang 8 ada kanker paru-paru, disebabkan oleh asap rokok. Kanker paru-paru ini itu adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam paru-paru. Gejalanya batuk terus-menerus, batuknya berdarah, nyeri di dada, dan penurunan berat badan. Oke, yang ke-9 ada tonsilitis atau radang amandel ya. Nah, ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi ini ya, peradangan yang terjadi pada amandel. Gejalanya tonsil membesar dan terasa sakit. Kemudian yang ke-10 ada laringitis. Laring itu apa? Laring adalah pangkal tenggorokan ya. Berarti kalau laringitis, laringnya yang bermasalah. Dan laringitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Jadi laringitis itu menyerang laring atau pangkal tenggorokan ya. Nah, gejalanya adalah serak dan kehilangan suara. Karena laring itu terdapat pita suara, jadi ketika penderita mengalami laringitis, otomatis bisa serak atau kehilangan suara. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penyebab gangguan pernapasan itu bisa dari keturunan seperti asma, bisa dari virus, bakteri, udara kotor, maupun juga bisa dari kelelahan. Oleh karena itu penting sekali menjaga kesehatan organ pernapasan kita agar tidak terjadi gangguan-gangguan pernapasan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Miss Marta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.